Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ririn Setiawati pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan bagian dari persamaan diferensial linier orde 2, yaitu khusus tentang persamaan diferensial Euler-Cauchy atau bisa juga disebut dengan persamaan diferensial Cauchy-Euler. Ya, jadi persamaan diferensial Cauchy-Euler itu adalah persamaan diferensial yang berbentuk AN dikalikan X pangkat N dikalikan dengan turunan ke N dari Y terhadap X ditambah AN-1 dikalikan X pangkat N-1 dikalikan dengan turunan dari N-1 turunan ke N-1 dari Y terhadap X ditambah sampai dengan A1 kali X dikalikan dengan DY dx ditambah A0Y itu sama dengan HX, ya. Dengan AI-nya itu adalah suatu konstanta di mana I itu berjalan dari 0 sampai dengan N. Disebut persamaan diferensial Euler atau persamaan diferensial Cauchy atau bisa juga disebut persamaan diferensial Euler-Cauchy atau Cauchy-Euler. Sama saja, ya. Nah, dengan perubahan variabel ini, kita bisa mentransformasikan menjadi sebuah persamaan dengan koefisien konstan. Yang selanjutnya bisa kita selesaikan, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita dapat mentransformasikan X itu sama dengan E pangkat Z. Jadi kalau X sama dengan E pangkat Z, itu juga dapat kita ubah menjadi Z itu sama dengan ln X. Karena Z itu sama dengan ln X, maka kita peroleh turunan Z terhadap X itu sama dengan 1/X, ya. Jadi kalau dz per dx itu sama dengan 1/X, maka kalau kita sajikan dalam bentuk Z, maka ini akan sama dengan E pangkat negatif Z, ya. E pangkat negatif Z. Diperolehnya dari mana? Dari sini, ya. Kalau X itu sama dengan E pangkat Z, ya, maka 1/X itu sama dengan E pangkat negatif Z. Caranya berarti di sini semua kita bagi. 1/X, ya, ini sama dengan 1/E pangkat Z. Karena 1/E pangkat Z, maka diperoleh E pangkat negatif Z. Oke, kita lanjutkan, ya. Selanjutnya kita ingat terkait dengan bentuk operator, ya. Kita ingat dengan bentuk operator yaitu D, ini kita definisikan bentuk operatornya. D itu adalah operator D terhadap Z. D per dz. Jadi kita peroleh dy per dx, ya. Tadi kita peroleh kalau Z, ya, Z-nya itu sama dengan ln X, ya. Z-nya sama dengan ln X sehingga kita peroleh dz, ya, per dx itu sama dengan 1/X atau sama dengan E pangkat negatif Z, ya. Oleh karena itu dengan menggunakan aturan rantai, karena Z-nya itu merupakan fungsi dari X dan Y-nya itu fungsi dari Z, maka Y itu merupakan fungsi dari X. Oleh karena itu untuk menentukan dy per dx kita gunakan aturan rantai, yaitu dy per dz dikalikan dz per dx. Kita tahu bahwa dz per dx itu sama dengan E pangkat negatif Z dikalikan dengan dy. Dy itu apa? Bentuk operator dari dy per dz. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan turunan kedua Y terhadap X. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan dari turunan pertama Y terhadap X. Oleh karena itu, turunan pertama dari E pangkat negatif Z dy terhadap X. Nah, karena di sini E pangkat negatif Z dy, ya, diturunkan terhadap Z, diturunkan terhadap X. Maka di sini sama saja dengan cara menurunkan dari perkalian dua fungsi. Maka di sini akan sama dengan bentuk D, ya, turunan dari E pangkat negatif Z dy
per dz dikalikan dengan dz per dx. Kita gunakan aturan rantai ya. D E pangkat negatif z dy per dz dikalikan dengan dz per dx. Nah, sekarang turunan dari E pangkat negatif z dy terhadap z. Berarti karena y-nya itu merupakan fungsi dari z ya, sehingga bentuk ini itu menjadi bentuk perkalian dua fungsi, yaitu E pangkat negatif z dan dy. Selanjutnya kita turunkan terhadap z. Ingat, kalau perkalian dua fungsi turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Oleh karena itu, di sini kita peroleh ya, turunan dari E pangkat negatif Z itu adalah negatif E pangkat negatif Z dikalikan dy, ditambah E pangkat negatif Z dikalikan turunan dari dy terhadap zz. Maka kita peroleh d kuadrat y. Dikalikan ya, dikalikan dengan dz per dx. Dz per dx-nya apa? Dz per dx-nya adalah E pangkat negatif Z. Oleh karena itu, kalau bentuk ini kita sederhanakan, kita kalikan ya. Negatif E pangkat negatif Z dikalikan E pangkat negatif Z, maka kita peroleh E pangkat negatif 2Z ya. Negatif E pangkat negatif 2Z dy ditambah ya E pangkat negatif 2Z d kuadrat y. Selanjutnya di sini kita keluarkan E pangkat negatif 2Z ya. Dari bentuk ini kita keluarkan E pangkat negatif 2Z, kemudian kita kalikan dengan D ya, negatif D, negatif ya, E pangkat negatif 2Z ya, dikalikan dengan negatif D plus D kuadrat Y. Selanjutnya kita keluarkan D-nya ya, sehingga nanti akan kita peroleh E pangkat negatif Z D dikalikan D-1 kalikan Y. Baik ya. Selanjutnya untuk turunan ketiga itu kita peroleh dengan cara yang sama, yaitu dengan menurunkan dari turunan kedua Y terhadap X itu terhadap Z ya. Sehingga nanti akan kita peroleh, silahkan dibentuk di sini. Jadi turunan dari E pangkat negatif 2Z D dikalikan D-1Y per dz ya, dikalikan dengan dz per dx. Maka ini menjadi bentuk perkalian dua fungsi. Maka turunannya menjadi negatif 2 E pangkat negatif 2Z yang merupakan turunan dari E pangkat negatif 2Z dikalikan D dikalikan D-1Y ditambah E pangkat negatif 2Z dikalikan dengan turunannya ini. Maka turunan dari ini itu akan kita peroleh D kuadrat dikalikan D-1Y dikalikan E pangkat negatif Z, sehingga kan kita peroleh bentuk sederhananya itu menjadi E pangkat negatif 3Z D dikalikan D-1 dikalikan D-2 dikalikan Y. Oleh karena itu ya, dapat kita simpulkan dari ini tadi ya, kalau turunan pertama adalah E pangkat negatif Z dy, kemudian turunan keduanya adalah E pangkat negatif 2Z D dikalikan D-1Y, turunan ketiganya adalah E pangkat negatif 3Z D dikalikan D-1 dikalikan D-2Y, maka turunan ke NY terhadap X ya, turunan ke N ya, itu akan sama dengan E pangkat negatif NZ D dikalikan D-1 dikalikan D-2 sampai dengan D dikurangi N plus 1 Y. Ya. Selanjutnya dengan mensubstitusikan turunan ke NY terhadap X itu sama dengan E pangkat negatif NZ dikalikan D dikalikan D-1 dikalikan D-2 sampai dengan D dikurangi N plus 1Y ke dalam persamaan diferensial Cauchy-Euler yang berbentuk tadi AN X pangkat N D pangkat NY per DX pangkat N sampai dengan A0Y sama dengan HX ya. Maka di sini akan kita peroleh ya, akan kita peroleh bentuknya itu menjadi A0 ya, A0 dikalikan D dikalikan D-1 dikalikan D-2 sampai dengan D dikurangi N plus 1Y ya. Itu untuk mensubstitusikan yang turunan ke N dari Y terhadap X ya. Ini seharusnya D dikurangi N plus 1 ya. Atau di sini ya, N-1-nya itu sama dengan
N dikurangi 1. Atau bisa kita tuliskan N1 itu sama dengan N dikurangi 1. Y ditambah sampai dengan A1 ya, A1 DY. Nah, ini DY per DX ini seharusnya operator ya, bentuk operator, tapi di sini bentuknya menjadi A1 DY. A1 DY dalam bentuk operator. Karena ini semua dalam bentuk operator. Ditambah A0Y itu sama dengan H E pangkat Z, karena HXX-nya tadi adalah E pangkat Z. Nah, oleh karena itu ya, kita peroleh persamaan diferensial dalam ya koefisien konstan. Jadi koefisiennya itu menjadi konstan, yaitu AN, A1 sampai dengan A0 ya. Jadi ini akan kita peroleh persamaan diferensial linier ya, bisa homogen, bisa non homogen ya. Tetapi di sini koefisiennya itu adalah konstan. Nah, ini adalah persamaan diferensial order n. Nah, untuk menentukan solusinya berarti yang sama. Kita tentukan solusi dari persamaan diferensial linier homogen dengan koefisien konstan. Maka nanti solusinya itu akan dalam bentuk E pangkat ya, E pangkat. Dalam bentuk fungsi eksponensial. Oleh karena itu, ya, maka solusi dari PD ini nanti akan kita notasikan dengan Y itu sama dengan F besar Z, di mana Y itu sama dengan F besar karena Z-nya itu sama dengan ln X. Jadi kalau sudah ketemu seperti ini ya, jadi kalau misalkan HE pangkat Z-nya itu sama dengan 0, maka kan di sini berbentuk persamaan diferensial linier homogen dengan koefisien konstan order n. Ya, berarti nanti ada N solusi atau N akar persamaan karakteristik. Nah, kalau H E pangkat Z-nya itu tidak sama dengan 0, berarti kan menjadi kasus tak homogen. Kalau tak homogen berarti lihat apakah bentuknya itu merupakan salah satu anggota fungsi UC atau perkalian berhingganya atau tidak. Kalau iya berarti gunakan metode koefisien tak tentu, kalau tidak berarti gunakan metode variasi parameter. Sehingga nanti akan ketemu dari solusi persamaan diferensial linier order tinggi ini. Yang kemudian kita notasikan dengan Y sama dengan F besar Z. Ya. Nah, solusinya, jadi solusi dari persamaan diferensial Cauchy-Euler itu kita peroleh dengan cara mensubstitusi ulang. Z-nya itu sama dengan ln X. Maka solusinya itu menjadi Y sama dengan F besar dari fungsi ln X. Nah, sebagai contoh di sini diberikan ya persamaan Cauchy-Euler homogen yang berbentuk x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat ditambah x dy per dx dikurangi y itu sama dengan 0. Nah, oleh karena itu maka kita dapat memulainya dengan solusi yx-nya itu adalah x pangkat n. Ya, yx-nya adalah x pangkat n. Ya, jadi Y-nya tadi kan X pangkat ya, Mas. Kita ingat tadi ya. Y-nya yang di awal tadi, kita ingat bahwa X-nya nanti kan kita ubah ke dalam bentuk E pangkat Z ya. Ke dalam bentuk E pangkat Z. Nah, sekarang coba diperhatikan dulu. Kalau di sini YX-nya itu saya ambil X pangkat M ya. Kalau YX-nya itu saya ambil X pangkat M, maka kita peroleh ya dy per dx ya, dy per dx-nya itu sama dengan m dikalikan x pangkat m dikurangi 1. Selanjutnya turunan kedua y terhadap x itu akan sama dengan m dikalikan m min 1 dikalikan x pangkat m min 2. Setelah itu dy per dx, d kuadrat y per dx kuadrat, dan yx itu kita substitusikan ke persamaan diferensial ini. Sehingga nanti akan kita peroleh ya, x kuadrat kali m dikalikan m-1, x pangkat m dikurangi 2, ditambah x dikalikan m dikalikan x m dikurangi 1, dikurangi x pangkat m itu sama dengan 0. Ya, atau di sini ya, kita keluarkan XM-nya ya. Kita keluarkan XM sehingga nanti akan kita peroleh ya
XM dikalikan dengan M dikalikan dengan M dikurangi 1 ditambah M dikurangi 1. Ya. Karena ingat, X pangkat M dikurangi 2, ya, X pangkat M dikurangi 2 itu sama dengan X pangkat M, ya, dikalikan X pangkat negatif 2, ya. X pangkat negatif 2 dikalikan X kuadrat itu sama dengan X pangkat 0, maka sama dengan 1. Kemudian tinggal X pangkat M dikalikan M dikalikan M dikurangi 1. Kalau kita keluarkan X pangkat M, maka diperoleh M dikalikan M dikurangi 1. Begitu juga dengan X pangkat M dikurangi 1. X pangkat M dikurangi 1 itu sama dengan X pangkat M dikalikan dengan X pangkat negatif 1. Selanjutnya, X pangkat negatif 1 kita kalikan dengan X, kita peroleh X pangkat 0 atau sama dengan 1. Kita keluarkan X pangkat M, maka kita peroleh plus M. Ya. Sehingga bentuk ini menjadi M dikalikan M dikurangi 1 ditambah M dikurangi 1 dikalikan X pangkat M itu sama dengan 0. Oke. Nah, oleh karena itu di sini kalau ini sama dengan 0, kita bagi semua dengan X pangkat M, ya. Kita bagi semua dengan X pangkat M di kedua ruas, maka kita peroleh M dikalikan M dikurangi 1 plus M dikurangi 1 itu sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan berarti M kuadrat dikurangi M plus M dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh solusinya adalah M1 sama dengan 1 dan M2 itu sama dengan negatif 1. Nah, kita ingat kalau Y, X-nya tadi, ya, Y-nya tadi itu adalah X pangkat M. Kalau M-nya sama dengan 1 berarti diperoleh C1X ditambah C2. Kalau M-nya itu negatif 1 adalah berarti X pangkat negatif 1 kita peroleh 1/X. Maka kita peroleh solusinya YX itu sama dengan C1X ditambah C2 dikalikan dengan 1/X. Nah, itu adalah solusi dari persamaan diferensial Cauchy-Euler. Kalau kita mau turut sesuai dengan alurnya, di sini coba diperhatikan, saya bukakan Word dulu, ya. Saya bukakan Word-nya dulu, ya. Oke, mohon bersabar, ya. Ini nanti akan kita peroleh, ya. Kita akan peroleh solusi dari persamaan Cauchy-Euler, tapi mengikuti prosedurnya, ya. Kita akan cari solusi dari persamaan Cauchy-Euler dengan mengikuti prosedurnya, ya. Dimana dengan harus kita ingat, ya, dz per dx-nya itu nanti sama dengan 1/X sama dengan E pangkat negatif Z, ya. Sehingga kalau D kuadrat Y per dx kuadrat kan sama dengan E pangkat negatif 2Z D min 1Y. Nah, nanti akan kita ubah dari situ. Oke, mohon sabar sebentar, ya. Ya, jadi kalau tadi kita punya persamaan diferensialnya itu adalah Y, ya, double aksen X kuadrat, ya. Saya coba cek lagi soalnya. Kita cek lagi soalnya. Nah, ini. Soalnya adalah X kuadrat, ya, X kuadrat D kuadrat Y. Ya, soalnya di sini. Soalnya tadi adalah X kuadrat, ya, D kuadrat Y per dx kuadrat ditambah X dy per dx itu sama dengan 0. Baik, di sini sepertinya Word-nya sudah mau jalan. Saya tuliskan di Word, ya. Nah, sekarang coba diperhatikan kalau persamaan diferensialnya tadi, ya. Oke. Nah, kita punya persamaan diferensialnya adalah X kuadrat
ya, D kuadrat Y per dx kuadrat. Saya besarkan ya. Ini adalah dx kuadrat ditambah x dy per dx sama dengan 0. Nah, kalau kita mengikuti prosedurnya, maka prosedur itu dapat kita lakukan dengan cara mentransformasi. Mentransformasi X-nya itu adalah ya, kita lakukan transformasi ya. Transformasi X itu sama dengan X sama dengan E pangkat Z ya. Sehingga nanti akan kita peroleh Z-nya itu sama dengan ln X. Sehingga akan kita peroleh ya. Kita peroleh yang berikutnya adalah dz per dx itu sama dengan 1 per x. Atau bisa kita tuliskan E pangkat negatif Z. Ya. Nah, selanjutnya kita tentukan dy per dx-nya. Ya, kita tentukan dy per dx-nya. dy per dx. Ingat, dy per dx tadi sama dengan dy per dz ya, dikalikan dengan dz per dx. Oke. Supaya bentuknya bagus ya. Di sini dikalikan dengan dz per dx sehingga nanti akan kita peroleh 1 per x ya, dy per dx. Ini saya cut ya. Atau bisa kita tuliskan ke dalam bentuk E pangkat ya. E pangkat negatif Z dikalikan dengan dy per dx. Sama saja ditulis dalam bentuk operator juga sama. Silahkan bebas untuk menuliskannya. Ya, bebas. Kemudian ya, kita tentukan d kuadrat y-nya. Ya. Kita tentukan d kuadrat y. Berarti di sini ya, d kuadrat y. Oke, mohon maaf. D kuadrat y. Saya keliru lagi. D kuadrat y per dx kuadrat ya, sama dengan itu adalah turunannya, berarti d per dz dari fungsinya itu adalah ini. Ini maaf, ini adalah d per dx ya. D per dx dari E pangkat negatif Z dy per dx. Nah, untuk menentukan solusi ini berarti kita bisa menggunakan aturan rantai ya, aturan rantai. Nah, nanti sehingga di sini nanti dapat kita lihat bahwa bentuknya itu adalah menjadi bentuk d kuadrat y ya per dx kuadrat itu sama dengan 1 per x kuadrat ya. E pangkat negatif 2z ya, sama dengan E pangkat negatif 2z dikalikan dengan D dikalikan dengan D min 1 Y ya. Nah, selanjutnya kita substitusikan ya. Ingat, E pangkat negatif 2z, E pangkat negatif 2z itu sama dengan ya, E pangkat negatif 2z. Berarti kalau X-nya itu adalah E pangkat Z ya, maka X kuadrat itu sama dengan E pangkat 2Z. Maka E pangkat negatif 2Z itu sama dengan 1 per X kuadrat ya, dikalikan dengan D dikalikan dengan D min 1.
Y. Nah, sekarang kita bentuk ulang. Berarti akan sama dengan 1 per X kuadrat. Oke. Dikalikan D min 1. D kali D itu D kuadrat. Dikalikan Y. Berarti kita peroleh D kuadrat Y. Mohon maaf keliru ya. D kuadrat Y per dx kuadrat. Oke. Di sini dikurangi D dikalikan 1 dikalikan Y, berarti dy. Kalau dy kita peroleh apa? Kita peroleh dy per dx. Berarti karena dikalikan dengan 1 per x kuadrat, berarti 1 per x kuadrat dikalikan dengan dy per dx. Nah, atau bisa kita sederhanakan menjadi 1 per x kuadrat, oke, dikalikan dengan D kuadrat Y, D kuadrat Y per dx kuadrat dikurangi dy per dx. Nah, selanjutnya bentuk ini kita substitusikan ke persamaan diferensialnya. Kita punya persamaan diferensial awalnya, ya. Substitusi ke PD. Substitusi ke PD. Sehingga akan kita peroleh, ya, x kuadrat d kuadrat y plus x dikalikan dy per dx sama dengan 0. X kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, d kuadrat y per dx kuadrat tadi kita peroleh ini. 1 per x kuadrat dikalikan dengan d kuadrat y per dx kuadrat dikurangi dy per dx. Kita substitusikan di sini, ya. Kita substitusikan sehingga di sini menjadi x kuadrat dikalikan 1 per x kuadrat dikalikan d kuadrat y per dx kuadrat dikurangi dy per dx, ya. Kemudian di sini x dy per dx. Oh, mohon maaf, d-nya tadi adalah per z, per dz, ya. Ini seharusnya d kuadrat y per dz kuadrat dikalikan ini tetap, ya, 1 per x kuadrat dikalikan dy per dz, karena d operatornya yang kita bahas tadi adalah d per dz. Maka di sini menjadi d kuadrat y per dz kuadrat dikurangi dy per dz. Oke, mohon maaf saya keliru, ya. Di sini z, di sini z. Nah, selanjutnya ini x dy per dx. Jadi dy per dx ini juga sama. Ini seharusnya adalah dy per dx, ini adalah 1 per x dikalikan dy per dz. Sehingga kita peroleh e pangkat negatif z dy per dz. Sehingga dy per dx-nya itu sama dengan e pangkat negatif z dikalikan dy per dz. Oleh karena itu dy per dx itu kita substitusikan menjadi 1 per x dy per dz. Oke, berarti di sini langsung kita operasikan, ya, sehingga bentuk ini itu akan menjadi x kuadrat dikali 1 per x kuadrat diperoleh 1, maka bentuknya menjadi d kuadrat y, ya, menjadi d kuadrat y dikurangi dy per dx. Ini bukan dy per dx lagi, ya, tapi seharusnya dy per dz, ya, ditambah. Oke, ditambah x dikalikan dengan 1 per x dy per dz. Oke, semoga tidak keliru, ya. Kita lihat dulu soalnya. Soalnya tadi adalah x dy per dx dikurangi y. Nah, ini keliru, ya, soalnya. Berarti di sini masih dikurangi y. Kita kurangi dengan y, ya, berarti di sini d kuadrat y ini masih dikurangi dengan y sama dengan 0. D kuadrat y per dz kuadrat dikurangi dy per dz ditambah, ya, ditambah di sini x kali 1 per x dy per dz itu kita peroleh dy per dz, ya. Kita peroleh dy per dz.
dikurangi dengan Y itu sama dengan 0. Sehingga nanti akan kita peroleh ya, negatif dy per dz ditambah dy per dz itu sama dengan 0. Maka tinggal kita peroleh d kuadrat y per dz kuadrat dikurangi y itu sama dengan 0. Maka membentuk sistem persamaan diferensial linear homogen dengan koefisien konstan. Nah, untuk menentukan solusinya berarti kita tentukan persamaan karakteristiknya. Yaitu persamaan karakteristiknya adalah m kuadrat ya dikurangi 1. M kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0, maka kita peroleh solusi M1 sama dengan 1 dan M2 itu sama dengan negatif 1. Oleh karena itu kita peroleh solusinya itu adalah Y ya. Jadi solusi dari PD-nya itu adalah Y. Y sama dengan, ingat fungsinya dalam Z berarti C1 ya, E pangkat Z ditambah C2 E pangkat negatif Z. Nah, untuk solusi PD-nya ya, solusi PD Cauchy-Euler kita ubah dengan mensubstitusi ulang. Jadi substitusi ulang ya, E pangkat Z sama dengan X. Berarti kalau E pangkat Z itu sama dengan X, maka nanti akan kita punyai bahwa E pangkat negatif Z itu sama dengan 1 per X ya. Oleh karena itu kita substitusi sehingga kita peroleh solusi dari persamaan diferensial Cauchy-Euler itu berbentuk YX ya sama dengan C1 E pangkat Z, berarti C1 dikalikan E pangkat Z-nya itu adalah X ditambah C2 dikalikan dengan 1 per X. Baik, dengan cara ini juga kita peroleh solusi yang sama. Jadi solusinya sama, yaitu YX sama dengan C1X ditambah C2 dikalikan 1 per X untuk solusi dari persamaan diferensial linear Cauchy-Euler yang berbentuk X kuadrat dikalikan G kuadrat Y per dx kuadrat ditambah X dikalikan dy per dx dikurangi Y sama dengan 0. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan persamaan diferensial Cauchy-Euler. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.